Horas, Horas, Horas. Bali G Academy datang di hadapan Anda dari tepian Danau Toba yang indah. Oke, pemirsa kita komentari dulu ya menanggapi perihal pernyataan dari Kapolri terhadap kinerja Kepolisian Republik Indonesia 2024 ya. Nah, ini kan penilaian diri sendiri, bukan lembaga independen atau lembaga luar negeri ya. Padahal tahun 2023, kalau nggak salah, tahun 2022 itu ya, Indeks Mundi mengatakan Kepolisian Republik Indonesia itu yang terburuk se-Asia Tenggara ya, wajar ya. Kalau itu saya setuju ya. Ya, meskipun itu sudah nilai optimal sih, seterburuk se-Asia Tenggara ya. Kalau kita kaitkan dengan bagaimana Tito Karnavian merekayasa kasus ya, Jessica Kumala Wongso ya, berikut dengan itu Krisnamurti ya, sebagai pejabat Polda Metro Jaya 2016 yang merekayasa video CCTV ya, dengan ahli forensik digital Muhammad Nur Al-Azhar dan Christopher Harimandrianto. Sampai saat ini sudah saya laporkan pun kepada orang ini ya, tetap didiamkan dan dianggap ya, 6 kali saya laporkan ke Dumas Presisi, dianggap tidak berkadar pengawasan. Jadi dampak dari tidak adanya responsivitas ya, kecepatan dalam menanggapi permasalahan di dalam tubuhnya sendiri, tubuh kepolisian ini ya wajar membuat sentimen negatif semakin kencang ya, semakin kuat di kalangan masyarakat. Mengingat anggaran mereka ini naik terus ya. Tahun 2025 ini, tahun ini 126 triliun, tetapi kinerjanya malah makin hancur. Ya, belum lagi kasus penembakan Gama Oktapandi oleh Aibda Robik Jainuddin. Belum lagi kemarin kasus pemerasan ya, terlibat itu pemerasan penonton Jakarta Warehouse Project ya. Ya, pemimpinnya sampai saat ini katanya yang perancang pemerasan itu adalah Kombes ya, Kombes Donald Parulian Simanjuntak. Belum lagi di bawahnya ada AKBP itu kalau nggak salah 4 ya, AKBP dan jajaran Kompol AKP sampai ke ini kan sudah sindikat ya, sindikat yang sangat terstruktur. Di dalam kalangan mereka ini ada sindikat-sindikat ya, pemerasan itu direncanakan ya, bahkan seorang kombes tentu ya, kalau berani ya, Listio Sigit Prabowo ini mengungkap ini sampai ke akar-akarnya ya, pasti ya itu ada jenderal yang terlibat, tidak mungkin kombes saja ya. Nah, belum lagi kasus-kasus lain ya. Rudiana juga sampai sekarang melebihi kewenangannya, melebihi Kapolri ya. Sangat ditakuti dia sampai sekarang ya. Hasil dari tim sus yang terdiri dari Kabareskrim, Kadipropam, Irwasum ya, yang menelisik bagaimana ya penyiksaan yang dilakukan terhadap ke-8 terpidana Vina Cirebon ya, mereka ungkapkan di persidangan PK tahun 2024, mulai dari pemukulan kepala pakai gembok, terus di klip itu matanya atau telinganya, belum lagi disuruh minum air kencing, belum lagi diberi makan seperti ayam, belum lagi ditembak punggungnya itu Sudirman dan lainnya penyiksaan itu, dan tidak ada hasilnya. Bagaimana nggak sentimen semakin negatif ya. Makanya semakin banyak masyarakat yang menginginkan bukan hanya Kapolrinya ini yang dipecat tetapi dibubarkan aja sekalian gitu, karena banyak sekali kasus-kasus yang tidak tertangani gitu loh, tidak ditanggapi oleh Kapolri ini ya. Terutama itu Tito Karnavian itu, bagaimana seorang Kapolri ya, mantan Kapolda, pelaku otak dari rekayasa barang bukti digital, dan tidak ditanggapi orang ini ya. Belum lagi kasus-kasus lain ya, Afif Maulana ya, di Polsek Kuranji itu katanya CCTV-nya
override oleh Kapolda Sumber Irjen Suaryono. Tidak ada bukti ilmiah yang membackup mendukung. Saya baca terakhir katanya kasusnya sudah ditutup. Ya, kebetulan sekali DVR-nya override. Ya inilah kinerja apalah seperti ini. Belum lagi kasus itu Irwan Anwar cuma dimutasi atau dirotasi padahal sudah memberikan hoax, penipuan publik. Ya, penipuan publik, kalau orang lain langsung ditangkap. Kalau dia enggak, ya, menipu juga dia LHKPN, mengaku nggak punya rumah, nggak punya tanah, nggak punya motor. Terus menjadi perantara 800 juta. Ya, uang sogok dari Syahrul Yassin Limpo, mantan Menteri Pertanian, kepada Firly Bahuri, mantan KPK, ketua KPK, kan nggak ada. Jadi kalau nggak ada carrot and stick, ya, sticknya itu harusnya lebih kuat hukumannya untuk anggotamu kalau ingin sentimen kepolisian itu lebih baik, ya. Nah, ini dalam laporannya, ya, pernyataannya Jenderal Tio Sigit Prabowo, sentimen ini seperti dituliskan Tempo, sentimen negatif dominan terhadap kinerja Polri 2024. Ia menyatakan sentimen negatif dari publik ini muncul akibat tindakan kontraproduktif yang melibatkan anggotanya. Ya tentu setiap kepolisian di banyak negara tentu banyak perilaku anggotanya, tetapi respon dalam menanggapi itu, hukuman yang diberikan itu yang paling penting untuk menciptakan sentimen itu menjadi lebih positif. Ini kan Rudiana sampai sekarang, Gugun Gumilar, dan siapa satu lagi itu Aris Papua, mana punishment-nya gitu loh. Kalau memang para terdakwa itu mengungkapkan hoax atau penipuan di sidang PK, ya, usutlah gitu, ya. Usut kebenarannya atau kebohongan mereka. Kalau benar kan harus Anda tangkap itu Rudiana, Gugun Gumilar, Aris Papua yang melakukan penyiksaan gitu. Kan harusnya sampai sekarang kan nggak ada, ya. Bahkan orang menyimpulkan Rudiana itu lebih ditakuti publik daripada Listio Sigit Prabowo ini, kan. Bayangkan sudah dibentuk tim sus saja, udah Kabareskrim Irwasum, Kadif Propam, dan apa lagi itu Kabareskrim atau apa itu, ya, itu udah turun tangan aja tidak ada hasil. Padahal yang dihadapi adalah seorang Ibtu Rudiana, dan yang lainnya itu mungkin Ibtu juga itu si Aris Papua dan apa. Padahal jenderal yang turun tangan, tapi tetap tidak ada hasil. Bagaimana citra polisi ini nggak semakin hancur, Pak Prabowo, ya, di tangan orang ini, ya. Nggak usah kita laporkan siapa Krisnamurti dan Tito Karnavian, Rudiana aja tidak sanggup diselesaikan orang ini. Ya, kinerja Polri sepanjang 2024 didominasi sentimen negatif di media sosial. Dari 7 juta sekian interaksi yang tercatat, ya, mereka melakukan web mining, mengolahnya dengan data science, mengakunya ini, ya, sebanyak 46% atau 3 juta sekian interaksi bernada negatif. Data ini diungkapkan Kapolri Listio Sigit Prabowo dalam acara rilis akhir tahun di Gedung Rupatama Mabes Polri Jakarta Selatan. Jadi dari pengolahan data mereka katanya cuma 46%, ya. Kalian percaya nggak 46%? Ya, sentimen negatif ini. Hanya 46%. Pertanyaannya, kalau hanya 46%, kenapa terburuk se-Asia Tenggara, kan? Ya, 46%. Bagi saya itu tidak masuk akal, ya. Saya banyak sekali menonton YouTube perihal kepolisian, ya, terutama akhir-akhir ini pemerasan terhadap warga negara asing, Malaysia, Thailand, Taiwan, Singapura, gitu, ya, dilakukan oleh sindikat, ya, yang terorganisir, sindikat pemerasan, ya, sindikat pemeras di dalam kepolisian. Nggak mungkin hanya 46%, ya. Saya yakin yang negatif kalau masih punya akal sehat sedikit, tentu negatif sekali terhadap Indonesia ini, ya.
terutama kepolisiannya. Uang mereka juga nggak sampai sekarang belum dikembalikan. Belum ada minta maaf juga Listio Sigit Prabowo ini, atau Menteri Luar Negeri atau Duta Besar Indonesia untuk Malaysia yang meminta maaf kepada atas nama Indonesia kepada bangsa atau negara Malaysia. Uangnya juga nggak langsung dikembalikan sama orang ini. Ya. Harusnya kan dikembalikan dulu lah gitu. Itu kan uang mereka yang diperas gitu. Berapa itu? 30 miliar sebelumnya, tapi katanya cuma sekian miliar, turun berapa persen. 2,5 miliar atau berapa gitu. Itu kan padahal sudah ada, katanya gampang sekali, sudah ada rekening penampungan yang merupakan dua pengacara yang sering berkeliaran di Polda Metro Jaya. Kan tinggal dikembalikan, baru nanti ya usut masalah pidananya ya harusnya belakangan, tapi uang warga negara asing itu harus dikembalikan secepat-cepatnya gitu loh. Jangan ditahan-tahan terus nanti malah nggak dipulangkan. Sentimen positif hanya, ia mengatakan sentimen positif hanya mencapai 37% atau 2,5 jutaan interaksi, sedangkan netral berada di angka 18%, ujar Listio dalam pidatonya di acara rilis akhir tahun Polri di gedung Pertama Mabes Polri 31 Desember ya. Hanya dengan web mining atau data mereka ini aja sebenarnya 46% itu ya, kalau kita merujuk data yang mereka olah ini, sebenarnya 46% itu yang negatif itu sebenarnya sudah layak membuat orang ini mundur ya. Kalau tahu diri sedikit ya, punya malu sedikit, sebenarnya sudah layak membuat dia itu merasa gagal kalau dia orang yang memegang prinsip integritas ya dalam presisinya dia itu ya. Ada itu entah apalah itu, banyak motonya presisi itu singkatan dari apa gitu, profesionalitas, integritas, dan entah apalah ya. Ini kan berkebalikan dengan moto atau apa yang digembar-gemborkan oleh dia ya, profesionalisme, integritas. Gak ada, 46%. Berarti kan pontem dia kalau anak SD misalnya sekolah ini kan cuma 37%, artinya 3,7 dari 10-nya pontemnya dia dihitung dari masyarakatnya gitu. Itu pun karena kita merujuk ke nilai-nilai statistik dari internal mereka. Kalau dari lembaga yang independen atau dari luar negeri ya mungkin pasti jauh lebih parah ya. Jauh lebih parah dari hanya sentimen negatif 46%. Ya, dengan menggunakan angka itu saja sebenarnya orang ini sudah harus merasa malu, gagal gitu loh. Ya, sudah 4 tahun menjabat, tapi malah membuat sentimen negatif itu makin besar. Ya. Tapi ya memang kualitasnya orang ini nggak tahu malu, memang sudah disoraki mundur-mundur pun nggak mau gitu. Sebelum diganti langsung oleh presiden ya nggak mau mundur dia, tetap aja di situ. Ya. Harusnya kan dengan seperti ini dia minta maaf harusnya kepada bangsa Indonesia. Banyak sekali kasus yang belum diselesaikan. Ya. Kasus Vina Cirebon itulah, ya. Nggak ada hasilnya. Rudiana itu sangat powerful, di Aris Papua, Gugun Gumilar, untouchable gitu. Seolah-olah mereka negara di dalam negara, kekuasaan polisi di dalam sindikat polisi di dalam kepolisian itu seperti untouchable. Bahkan Kapolri pun tidak bisa tidak mampu menangani mereka gitu, menghukum mereka. Ya kita tunggu saja nanti ya, Donald Parlawangan Simanjuntak Kombes itu dan AKBP lainnya yang terlibat dalam pemerasan itu ya kita tunggu saja ya. Kemarin katanya sudah dipecat seorang Donald itu ya, Kombes, dan satu lagi AKBP. Dan hari ini juga katanya mau disidang etik, katanya PTDH ya, pemberhentian tidak dengan hormat, tetapi katanya mau banding. Ya nanti kalau publik lupa ya, dia bisa
banding menang dan jadi polisi lagi, tiba-tiba nanti kita dengar lagi sudah jenderal dia, kan gitu. Kan polanya seperti itu, seperti kasus Sambo itu kan, di sidang etik PTDH, tetapi banding bisa menang dia. Kalau nggak salah itu Cuk Putranto juga mengalami seperti itu ya, rekayasa kasus Sambo itu, rekayasa kasus pembunuhan ya, Brigadir Joshua. Kalau nggak salah dia pada saat sidang etik dipecat, terus dia banding menang, malah jadi polisi lagi sekarang, malah dipromosikan dia masuk naik jabatan itu. 6 orang polisi yang terlibat di kasus rekayasa pembunuhan Brigadir Joshua ini kan nggak tahu malu ini. Orang-orang bermasalah malah jadi naik jabatan ya. Jadi kalau nggak dikawal publik nanti Donald Parlaungan Simanjuntak itu, Kombes itu, dan AKBP lainnya, dan Kompol AKP itu bisa PTDH banding menang, karena begitu masyarakat beralih ke isu lain, hasilnya akan berbalik dan mereka akan jadi polisi lagi ya, padahal sudah memalukan bukan hanya dalam negeri sampai ke internasional. Terus Kapolri Listio Sigit Prabowo menjelaskan sentimen negatif mendominasi pada 9 bulan sepanjang 2024. Yakni Maret hingga Desember, peristiwa menonjol yang melibatkan anggota Polri menjadi penyebab kritik publik. Hal ini menunjukkan bahwa dinamika isu terkait Polri sangat dipengaruhi oleh perilaku personal di lapangan. Kalau menurut saya ini Anda ini menunjukkan Anda gagal dalam memimpin gitu. Kalau diberikan hukuman yang tegas, tentu anggotamu akan takut ya mengulangi atau melakukan hal yang sama ya. Ini kan menunjukkan bahwa dia ini nggak bisa bercermin kepada dirinya, bahwa sebenarnya itu Anda yang gagal ya. Kenapa anggota Anda itu melakukan hal yang sama terus berulang gitu? Karena tidak pernah ada teladan dari Anda, ketegasan gitu loh, sesuai moto presisi itu ya. Terus sentimen positif hanya mendominasi pada Januari, Februari, dan Juli. Bulan-bulan ini kemungkinan besar didorong oleh keberhasilan Polri dalam mengungkap kasus besar atas inisiatif strategis yang mendapat apresiasi publik. Namun, rentetan kasus pelanggaran etika dan penyalahgunaan wewenang pada bulan-bulan lain lebih menarik perhatian dan amarah publik. Itu kan ya nggak ada sih ditunjukkan apanya ya, datanya, apalagi data mentahnya biar kita analisa kan, dari mana dia mengambilnya. Sediakan dong misalnya di dalam server kalian biar kita olah juga, terus kita bandingkan dengan misalnya data-data lain gitu. Ini kan cuma simpulan ya, simpulan dari analisis ya, sentimen negatif ya, sentimen analisis kalau dalam data science itu sentimen analisis. Nah, itu kan cuma simpulannya, hasil statistik kesimpulannya. Coba tunjukkan data mentahnya yang diolah dalam sentimen analisis itu biar kita korek kan, kalau mau terbuka kan gitu. Tapi kalau sudah sebuah simpulan ya terserah kalian juga lah. Tapi publik menilai 46% sentimen negatif itu terlalu kecil ya. Entah kalau kalian yang menilai, kalau saya sih terlalu kecil. Apalagi ini data mentahnya nggak diberikan kepada kita untuk kita analisis bersama gitu ya. Jadi ini tetap aja menghindari tanggung jawab ya. Padahal dia kepala kepolisian yang menurut Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 itu kan, dialah apapun yang terjadi di institusi dia ya dia yang tahu jawab, bukan karena si ini anggotanya ini melanggar etika, menyalahgunakan kewenangannya. Hasilnya apa? Persepsi masyarakat itu jauh di bawah 46, di atas 46% itu negatifnya. Mungkin 90%. Sisanya mungkin keluarga polisi ya, dan afiliasinya kan. Coba tuntaskan kasus rekayasa video CCTV. Jessica Kumala Wongso, Geret itu, Tito Karnavian, dan Krisnamurti. Tito Karnavian mantan Kapolri. Berani tidak? Kalau itu berani ya, bahwa
seorang Kapolri atau mantan Kapolri pun bisa kalian seret ke pidana, ya, maka saya yakin sentimen positif ke kepolisian akan mungkin naik secara drastis. Ya. Bagaimana seniormu itu, Tito Karnavian itu, sampai sekarang itu tidak mengaku salah itu, masih sok orang baik itu. Padahal itulah manusia paling barbar, brutal dan biadab, ya, merencanakan merekayasa kasus dengan mengotak-atik barang bukti digital, video CCTV, menggunakan ahli forensik Baris Krim Polri Muhammad Nur Al-Azhar, ya, menggunakan software murahan gratis yang diakui software internasional standar FBI CIA, padahal bisa di-download orang siapapun. E-Ride Shop dan Freemake diotak-atik laju prim, dimensi prim, kodeknya diotak-atik. Itu produk Baris Krim Polri. Bagaimana ini? Ini akan saya teriakkan terus. Kalau kau sudah diganti oleh Prabowo Subianto, saya akan laporkan sendiri ke Baris Krim Polri. Saya akan datangi itu. Tapi untuk sementara saya tidak ada harapan. Kalau Kapolrinya masih kau, ya, sudah berkali-kali saya laporkan, tidak ada tanggapan. Ya, ini akan saya teriakkan terus. Tito Karnavian dan Krisnamurti, Muhammad Nur Al-Azhar, Christopher Harimanrianto itu harus dipenjara. Gitu. Kalau mau sentimen positif terhadap kepolisian, bayangkan lu, mantan Kapolri lu, pelaku rekayasanya. Mau bilang apa kau, Listio Sigit Prabowo? Kalau saya salah, sudah lama saya kau kurung. Kau pidanakan, minimum ITE, segala macam pasal bisa kalian terapkan pada saya. Sampai sekarang tidak ada berani satupun menanggapi saya. Ya, padahal saya sudah terang-terangan mengungkapkan nama Tito Karnavian tanpa TK kayak gitu, tanpa singkatan. Krisnamurti KM, enggak saya sebutkan langsung. Harusnya kau tangkap saya, gitu loh. Kau pidanakan saya kalau saya salah. Bahkan Komisi 3 DPR pun sudah saya laporkan, tidak berani sedikit pun. Ya, menyinggung itu pun tidak berani di RDP-nya. Karena apa? Tito Karnavian, semua orang takut sama Tito Karnavian. Hanya mungkin kemarahan besar rakyatlah nanti yang akan turun ke jalan, baru kalian sadar betapa rakyat itu sudah muak, jijik kepada institusi kalian. Melindungi para prekayasa, walaupun jenderal, mantan Kapolri, harusnya kau punya keberanian, ya. Setiap hari kau makan uang rakyat itu. Fasilitasmu, seragammu, tidur kau di hotel, kemana-mana gratis. Gak ada tanggung jawabmu kepada rakyat. Ya. Hanya karena Jessica itu bukan keluargamu. Hanya karena ke-8 terpidana itu bukan keluargamu. Hanya karena Gama Rizky Oktavandi itu bukan keluargamu. Hanya karena Afif Mulyana itu bukan keluargamu. Presisi omong kosong tanpa rasa kemanusiaan dan menjunjung tinggi kebenaran, nggak bakal institusimu itu mendapat sentimen positif, ya. 1% pun itu mungkin keluarga-keluarga kalian aja itu yang memberikan sentimen positif itu. Karena apa ya? Itu kan klaim data yang sudah disimpulan lah itu, ya, simpulan dari sentimen analisis. Coba berikan data mentah, banyak ilmu data saintis di Indonesia ini. Coba kita analisa bersama, benar nggak itu kalian lakukan? Karena kami sudah tidak percaya semua sama produk kalian, apalagi berupa data-data seperti itu, gitu loh. Ya. Video CCTV aja kalian rekayasa, apalagi cuma data sentimen analisis seperti ini yang cuma berupa simpulan statistik. 46% sentimen negatif, 37% sentimen positif, 18% netral, ya. Siapa yang berani, siapa yang
percaya. Gitu loh. Apapun yang kau bilang, kami tetap tidak percaya. Sepanjang Tito Karnavian, Krisnamurti tidak kau seret. Kalau itu sudah kau seret ke pidana, penjara, maka Kapolda, Kapolres, Kapolsek, dan semua jajaran di bawahmu pasti takut melakukannya. Jangan pernah merekayasa kasus, karena mantan Kapolri aja kami seret ke penjara, Tito Karnavian. Dan jenderal aktif pun kami seret, Krisnamurti. Gitu. Tapi kalau jadi banci kau, nggak tahu malu. Udahlah, di situ aja kau, pojokan sana. Ya. Saya tantang Kapolri Listio Sigit Prabowo. Kalau saya salah, penjarakan saya. Gitu. Ya. Penjarakan saya. Gitu. Adu mental dulu kita. Kau jenderal, saya orang biasa. Tetapi saya punya keilmuan sains. Saya bisa buktikan itu. 37 bukti ilmiah di depanmu. Udah saya tantang. Pertemukan saya pada dengan Muhammad Nur Al-Azhar dan Christopher di depanmu. Di baris krim itu. Saya tantang kau. Ya, sebelum kau pensiun, ayo bertemu kita. Gitu loh. Berani nggak kau sebagai Kapolri? Jangan cuma ngomong-ngomong besar. Ya. Intinya kau Kapolri benci. Kapolri terburuk setelah Indonesia ini berdiri. Ya. Sejak Indonesia ini berdiri. Masa saya tantang begini secara vulgar, nggak ada harkat martabatmu. Ya. Panggil itu Krisnamurti, Tito Karnavian, bertemu kita. Konvers langsung. Live. Biar kita buktikan betapa kotornya laboratorium komputer forensik kalian. Merekayasa kasus untuk naik pangkat itu si Tito Karnavian dan Krisnamurti itu. Kalau si cecunguk Muhammad Nur Al-Azhar dikasih pangkat-pangkatan aja, dia jabatan di laboratorium forensik atau di lembaga kalian kok forensik itu udah senang dia. Oke pemirsa, sekian dulu lah ya tanggapan saya kepada sentimen negatif yang katanya 46% ya, laporan akhir tahun. Siapa yang percaya? Orang yang disajikan cuma omong-omong. Kalau mau dia buka itu data itu, ini kalian download, kalian analisa, ya kan gitu. Kalau nggak cuma cuap-cuap, kalau cuma simpulan yang dikasih, ya apalagi dari internalnya sendiri, siapa yang percaya? Oke, sekian dulu dari kami Bali Academy di tepian Danau Toba yang indah. Horas.